Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini, banyak yang mengira sejarah Islam di China dimulai dari Laksamana Cheng Ho di abad ke-15. Tapi, tahukah Anda bahwa jejak kaki pertama muslimin di daratan China justru berpijak pada era sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan, utusan resmi khalifah pernah diterima oleh Kaisar China. Ini adalah cerita yang jarang terungkap, sebuah narasi panjang tentang bagaimana Islam masuk, bertahan, dan berjaya di negeri tirai bambu. Sebuah sejarah yang seolah sengaja disimpan rapat-rapat. Mari kita buka lembaran demi lembarannya. Orang China mengenal Islam dengan sebutan Visi Lanzhou, yang artinya agama yang murni. Mereka memanggil Mekah sebagai tempat kelahiran Mahyawu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sejarah mencatat, ajaran Islam mulai menyusup ke China sekitar tahun 615 Masehi, dibawa oleh para pedagang Arab yang berlayar mengarungi jalur sutra maritim. Namun, tonggak sejarah yang paling penting terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sang khalifah mengutus sahabat Nabi yang mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk membawa risalah Islam secara resmi ke China. Bayangkan, seorang sahabat langsung Nabi yang berjalan jauh menuju negeri yang begitu asing. Dan luar biasanya, utusan ini diterima dengan baik oleh Kaisar Yongwei dari dinasti Tang. Sang kaisar tidak hanya menerimanya, tetapi juga memerintahkan pembangunan Masjid Huaisheng di Kanton, yang kini diyakini sebagai masjid pertama dan tertua di daratan China. Konon, Sa'ad bin Abi Waqqas wafat dan dimakamkan di China pada tahun 635 Masehi, dan makamnya dikenal dengan sebutan Geis Mazars yang masih diziarahi hingga hari ini. Bukti sejarah ini juga tercatat dalam kitab resmi dinasti Tang, Chu Tangshu, yang menyebutkan kedatangan duta besar dari bangsa Arab, Taksih, yang merupakan utusan dari Tan Mimoni. Ini adalah sebutan dalam bahasa China untuk Amirul Mukminin, sang pemimpin kaum beriman, Khalifah Utsman bin Affan. Gelombang hubungan diplomatik ini terus berlanjut. Buya Hamka dalam masterpiece-nya Sejarah Umat Islam menuliskan sebuah fakta yang mengejutkan. Pada tahun 674 hingga 675 Masehi, China kedatangan seorang tokoh besar, Muawiyah bin Abu Sufyan, dari dinasti Umayyah. Bahkan disebutkan bahwa setelah kunjungan ke China, ia melakukan observasi hingga ke tanah Jawa termasuk kerajaan Kalingga. Ini menunjukkan betapa seriusnya dunia Islam saat itu untuk membina hubungan dengan China. Catatan sejarah resmi China menunjukkan, pada masa dinasti Umayyah saja, mereka menerima 17 duta muslim. Angka ini bahkan meningkat pada masa keemasan dinasti Abbasiyah menjadi 18 duta. Lalu siapakah orang China pertama yang memeluk Islam? Pada masa-masa awal ini, pemeluk Islam adalah para saudagar Arab dan Persia yang menetap. Namun, kelompok etnis China pertama yang memeluk Islam adalah suku Huichi. Mereka menjadi cikal bakal komunitas muslim yang terintegrasi dengan populasi lokal. Ketika kekuasaan beralih ke dinasti Song, peran umat Islam menjadi semakin strategis, khususnya di bidang perekonomian. Mereka menguasai industri ekspor dan impor, menjadi ujung tombak perdagangan China dengan dunia luar. Bahkan, jabatan strategis seperti Direktur Jenderal Pelayaran pun banyak yang dipegang oleh orang-orang Muslim. Sebuah peristiwa penting terjadi pada tahun 1070 Masehi. Kaisar Shenzong dari Song mengundang 5.300 pria Muslim dari Bukhara yang sekarang masuk wilayah Uzbekistan untuk menjadi pasukan penyangga di perbatasan timur laut China. Kelompok besar ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang karismatik, Amir Said yang dalam logat China disebut Soveer. Beliau kemudian dihormati sebagai bapak komunitas Muslim China. Kelompok inilah yang akhirnya menetap dan membentuk komunitas kuat di sekitar kota-kota seperti Kaifeng dan Beijing, mewariskan tradisi Islam yang khas. Puncak keemasan Muslim China terjadi justru di bawah pemerintahan bangsa Mongol, dinasti Yuan dari 1274 hingga 1368 Masehi. Sebagai penguasa minoritas, bangsa Mongol merasa lebih aman memberikan kepercayaan kepada orang-orang luar yang dianggap loyal. Para imigran Muslim dari Asia Tengah, Persia, dan Arab diberikan posisi-posisi tinggi dalam birokrasi. Mereka banyak direkrut untuk mengurusi hal-hal yang krusial seperti pajak, keuangan, dan administrasi kekaisaran. Kontribusi mereka tidak hanya di pemerintahan. Para sarjana Muslim bersinar dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama astronomi. Mereka memegang peran kunci dalam observatorium kekaisaran dan penyusunan kalender yang akurat. Bahkan,
Dalam pembangunan ibu kota Kekaisaran Mongol, Khanbalik, yang kelak menjadi Beijing, para arsitek Muslim turut serta dalam mendesain dan membangun kota megah itu. Ini adalah era di mana komunitas Muslim bukan lagi minoritas yang tersembunyi, tetapi menjadi tulang punggung administrasi dan ilmu pengetahuan di kekaisaran terbesar di dunia pada masanya. Ketika kekuasaan beralih ke dinasti Ming asli China, banyak yang mengira pengaruh Muslim akan hilang. Kenyataannya, tidak. Zhu Yuanzhang, sang pendiri dinasti Ming, justru dikenal dekat dengan komunitas Muslim. Bahkan, sejarah mencatat, seorang jenderal besar beragama Islam bernama Lan Yu, yang pada tahun 1388 memimpin pasukan Ming dalam sebuah penaklukan besar atas Mongolia. Dan puncak dari segala pengaruh itu terwujud pada masa Kaisar Yongle, yang tak lain adalah Zudi. Di era inilah muncul tokoh paling legendaris dari kalangan Muslim China, Laksamana Cheng Ho. Seorang Qasim yang menjadi laksamana terhebat dalam sejarah China. Ia memimpin armada raksasa dalam 7 ekspedisi maritim besar-besaran, menjangkau wilayah dari Asia Tenggara, India, Timur Tengah hingga Afrika Timur. Cheng Ho bukan hanya seorang pelaut dan penyelalam, tetapi juga seorang diplomat dan Muslim yang taat. Keberhasilannya adalah bukti nyata bagaimana integrasi dan loyalitas Muslim China telah mencapai level tertinggi. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah Islam datang sejak dini, tetapi mengapa jejak Islam di China yang begitu awal, kuat, dan berpengaruh ini seolah tenggelam dalam narasi sejarah utama. Jejaknya ada di mana-mana, dari Masjid Huaisheng di Kanton, makam Sa'ad bin Abi Waqqas, komunitas Hui, hingga nama besar Cheng Ho. Sejarah ini seolah menyimpan lebih banyak rahasia, menunggu untuk digali lebih dalam. Inilah secuil dari sejarah panjang dan gemilang Islam di China. Sebuah kisah tentang diplomasi, integrasi, dan kontribusi yang tak ternilai. Jika Anda tertarik dengan kisah-kisah sejarah yang terlupakan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Khabar dan nyalakan bel notifikasinya. Like dan share video ini agar lebih banyak lagi yang tahu tentang warisan sejarah kita yang menakjubkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.